Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Pinjaman Online. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pinjaman KTA online langsung cair dari Bank OCBC. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada niatan untuk pinjam uang secara online, teman-teman sangat tepat sekali menonton video ini. Nah, karena di video ini saya memberikan informasi yang tepat ya teman-teman. Kalian bisa mengajukan pinjaman di KTA online langsung cair dari Bank OCBC mulai dari 5 juta rupiah hingga 200 juta rupiah teman-teman. Nah, KTA OCBC selain memberikan pinjaman tanpa ada jaminan mulai dari 5 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah. Nah, KTA OCBC ini juga memberikan periode pinjaman atau tenor pinjaman yang cukup panjang. Mulai dari 1 bulan sampai dengan 36 bulan atau 3 tahun. Jadi tenornya sangat panjang sekali, tentunya jauh lebih berbeda dengan aplikasi pinjaman online. Oke teman-teman, nah di sini saya contohkan ya, misalkan kalian pinjam uang 50 juta rupiah dengan tenor 36 bulan. Nah nanti yang cair itu 48 juta ya teman-teman, 48 juta 465.000. Karena ada biaya provisi sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, biaya pencairan itu dikenakan biaya 25.000 dan biaya untuk materai sebesar 10.000 rupiah. Nah, untuk per bulannya sangat rendah sekali ya, tidak sampai 1%, cuman 0,98% per bulannya. Tentunya jauh lebih berbeda dengan aplikasi pinjaman online yang biasanya memberikan bunga per bulan sampai 1,50%. Tetapi KTA OCBC ini memberikan bunga cukup ringan sebesar 0,98% per bulannya. Nah, misalkan kalian mengajukan pinjaman sebesar 50 juta rupiah dengan tenor 36 bulan, maka kalian harus membayar per bulannya 1.878.889 rupiah, teman-teman ya. Nah, jika kalian terlambat, maka kalian nanti akan dikenakan denda ya sebesar 5% dari total angsuran ya teman-teman. Misalkan kalian pinjam 50 juta rupiah dan angsurannya sebesar 1.878.889 rupiah ya per bulannya. Nanti kalian akan didenda 5% atau sama dengan 93.944 rupiah. Jadi jangan sampai telat ya teman-teman, karena biaya dendanya itu lumayan cukup tinggi 5% teman-teman. Tetapi untuk bunganya itu lumayan cukup rendah, hanya 0,98%. Nah, jika kalian tertarik ingin mengajukan pinjaman KTA online langsung cair dari Bank OCBC, nah kalian bisa pilih salah satu ya teman-teman, karena Bank OCBC ENSP itu memberikan dua layanan KTA ya teman-teman. Yang pertama yaitu cash loan, yang kedua yaitu KTA Cashbiz. Nah, kalian bisa pilih salah satu sesuai dengan pekerjaan kalian. Nah, untuk KTA cash loan yaitu untuk karyawan ya teman-teman. Nah, kalian harus karyawan minimal 1 tahun. Jadi kalian harus karyawan tetap. Nah, nanti jika kalian status pekerjaan karyawan, kalian bisa mengajukan pinjaman di KTA cash loan Bank OCBC mulai dari 200 juta rupiah ya, maksimalnya 200 juta rupiah maksudnya. Nah, nolnya ininya apa? Bunganya yaitu 0,98% dan tenornya 36 bulan. Nah, untuk persyaratannya, jika kalian mengajukan pinjaman KTA cash loan, kalian itu harus warga negara Indonesia dan karyawan berusia 21 sampai 55 tahun pada saat masa kredit berakhir. Nah, kemudian yang ketiga, status pekerjaan karyawan tetap dan minimal bekerja selama 1 tahun. Nah, penghasilan per bulan minimal
RP 5 juta rupiah sesuai dengan data pendapatan di DJP atau BPJS. Nah, memiliki KTP elektronik atau eKTP. Nah, kemudian kalian harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika pinjaman sampai 50 juta rupiah ya. Jadi jika di bawah 50 juta, kalian itu ya tidak harus menyantumkan NPWP. Jika pinjamannya mencapai 50 juta atau lebih, kalian itu wajib mencantumkan NPWP. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kalian harus memiliki akun DJP online atau BPJS atau jam sostek ya teman-teman, untuk pinjaman KTA cash loan. Tetapi untuk KTA Cashbiz, nah mungkin kalian kan ada juga ya bukan karyawan ya, misalkan kalian pengusaha. Nah, kalian bisa pilih yang KTA Cashbiz. Nah, KTA Cashbiz ini merupakan kredit tanpa anggunan atau tanpa jaminan. Jadi kalian bisa mengajukan pinjaman cukup dengan KTP doang, teman-teman ya. Nah, di sini juga dijelaskan diberikan kepada perorangan untuk keperluan usaha maupun pribadi. Jadi bisa digunakan untuk keperluan usaha. Misalkan kalian ingin buka usaha, kalian tinggal pinjam saja modalnya di KTA OCBC ini ya dengan fitur layanan KTA Cashbiz. Nah, kalian juga bisa untuk keperluan pribadi, yang penting kalian itu punya usaha. Nah, di sini untuk ini ya, untuk bunganya itu beda teman-teman, lebih tinggi yaitu 1,9%, dan untuk maksimal pinjamannya itu sama yaitu 200 juta rupiah, dan untuk tenornya juga sama selama 36 bulan. Tetapi untuk persyaratannya itu beda teman-teman ya. Nah, di sini sama ya, untuk yang pertama itu sama warga negara Indonesia, dan untuk yang keduanya itu beda ya, pengusaha berusia 21 sampai 65 tahun. Jadi kalian itu harus memiliki usaha ya teman-teman ya. Jadi walaupun kalian bukan karyawan, tetapi kalian itu harus memiliki usaha ya. Jadi seperti itu. Nah, penghasilan bersih minimal 8 juta per bulan dan minimal memiliki usaha selama 2 tahun ya teman-teman. Jadi kalian itu memiliki usaha, misalkan kalian jualan ini ya, jualan baju, misalkan punya toko baju. Nah, minimal toko bajunya itu sudah berjalan selama 2 tahun, maksudnya seperti itu. Nah, yang keempat itu seperti biasa ya, sama aja, memiliki KTP elektronik ya, kemudian nomor pokok wajib pajak NPWP, kemudian mutasi rekening ya 6 bulan terakhir ya teman-teman. Jadi kalian nanti ini ya minta mutasi rekening selama 6 bulan terakhir atau akun DJP online ya. DJP online itu NPWP ya teman-teman. Nah, untuk surat legalitas usaha atau screenshot toko online bisa dilengkapi nanti. Jadi yang ketujuh itu bisa nyusul ya teman-teman. Nah, di sini bukti kepemilikan usaha tempat tinggal bisa dilengkapi nanti. Jadi yang ketujuh itu bisa menyusul teman-teman. Jadi seperti itu. Misalkan kalian bukan karyawan ya, kalian pengusaha, yaitu kalian mengajukan pinjaman KTA Cashbiz dari KTA OCBC ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara mengajukan pinjamannya. Ini untuk karyawan ya, misalkan kalian pabrik, dan ini untuk pengusaha. Jadi ada dua pilihan teman-teman, terserah kalian mau milih yang mana sesuai dengan data pekerjaan kalian. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.